Jadi kita udah menemukan beberapa sisa-sisa penebangan pohon, bekas potongan gergajinya gitu, masih fresh banget. Ya, jadi serbuk kayu ya? Ya, serbuk-serbuknya itu masih fresh banget, teman-teman. Ada yang udah matang nih, udah agak kehitaman. Tuh, udah matang. Tuh, pacet teman-teman. Jadi emang rawan untuk pacet di daerah hutan ini. Ada teh. Halo Bapak Ben. Katanya si Bapak susah dialog guys. Rasanya masam. Biasanya sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Zanaklana. Kali ini saya mau mengajak kalian untuk mendaki bersama teman-teman dari official TikToker Bandung menuju ke sebuah gunung yang memiliki trek terpanjang se-Bandung Raya. Gunung itu bernama Gunung Kendeng, sebuah gunung yang terletak di perbatasan antara Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Menurut Wikipedia, gunung ini merupakan gunung api purba yang sudah mati. Sisa-sisa kegiatan magmatisnya terlihat jelas dengan adanya kaldera bekas kawah yang berbentuk nyaris lingkaran sempurna berdiameter lebih dari 2 km. Gunung Kendeng ini diperkirakan terakhir aktif antara 2,8 juta sampai 700.000 tahun yang lalu dan meletus dahsyat dengan tekanan gasnya yang sangat tinggi hingga merobek sisi bagian barat daya, membentuk punggungan serta lembah curam sepanjang 25 km yang kini dialiri oleh Sungai Citajur. Terdapat beberapa jalur pendakian untuk menuju ke gunung ini, namun tidak ada satupun di antaranya yang sudah memiliki base camp resmi seperti gunung-gunung lain. Termasuk jalur yang akan kami pilih kali ini, yaitu jalur via Kampung Tonjong yang berada di Desa Gunung Halu, Kecamatan Gunung Halu, Kabupaten Bandung Barat. Sementara itu untuk kendaraan, kami menitipkannya di sebuah lahan yang lumayan luas milik salah satu warga. Nasi gondrong. Lagi gondrong. Ya udah dari mama itu aja, mudah-mudahan kita naik. Pendaki harus gondrong katanya. Bapak gondrong karena jarang mandi. Sahabat-sahabat sekalian, hari ini kita bisa berjumpa lagi berjumpa di acara kita menjelang anniversary kedua. Satu kehormatan hari ini ada beberapa bintang tamu, para YouTuber, atur nuhun sudah bisa meluangkan waktu dan berkenan hadir mendampingi kita di pendakian kali ini, terutama untuk Bodin, Mas Jana, Papa Ben. Terima kasih, mudah-mudahan kita bisa sering berkolaborasi. Amin. Jadi yang paling depan itu saudara Yuna, Sama dia Iqbal. akan sambil nebas, Sama Iqbal nih bang. dan di leadernya ialah saudara Iqbal. OTB. Perjalanan kami awali dengan menyusuri sedikit area pemukiman. Hingga tak lama kemudian kami mulai meninggalkan area pemukiman dan mulai memasuki area perkebunan kopi yang tumbuh di tengah-tengah hutan pinus. Oke teman-teman, jadi sekarang rencananya kita mau naik ke Gunung Kendeng yang berada di perbatasan antara Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Bandung Barat. Dan kita memulai pendakian dari Kampung Tonjong, Desa Gunung Halu, Kabupaten Bandung Barat, teman-teman. Dan kali ini saya gak sendiri, justru ramai banget tuh untuk pendakian kali ini. Ada sekitar 60 orang lebih. Soalnya sekarang saya ikut sama teman-teman dari OTB atau official TikToker Bandung, teman-teman.
Jadi lumayan cukup ramai. Ini adalah acara anniversary kedua OTB. Ini lumayan cukup ramaian. Dan ada guest star juga di pendakian kali ini. Ada Aboding sama ada Papa Ben juga. Jadi lumayan cukup meriah untuk pendakian kali ini. Dan sekedar informasi buat kalian yang mungkin ingin mendaki ke gunung ini juga atau penasaran ingin mencoba gunung ini, Gunung Kendeng. Bahwasanya di sini belum ada base camp resmi dan untuk kendaraan pribadi kita titipkan di salah satu lahan milik salah satu warga kayak gitu. Terus buat kalian yang pengen kesini juga mungkin saya sarankan untuk memakai jasa pemandu atau minimal ya ditemenin sama teman yang pernah kesini sebelumnya. Soalnya seperti yang saya bilang di awal tadi, di sini belum ada base camp resmi, jadi untuk penataan jalurnya juga belum terlalu baik. Dikhawatirkan tersesat gitu. Terus untuk hewan-hewannya juga katanya di sini masih banyak. Terus teman-teman, soalnya di daerah sini kemarin hujan, di permukaan tanahnya licin. Di area perkebunan kopi ini jalur yang harus kami lewati berupa jalanan yang sedikit agak menanjak dengan kontur pijakan berupa tanah merah yang di kala musim penghujan akan terasa licin. Ini ada panutan kita semua. Halo guys. Halo guys. Sekarang kita mau kemana? Mau kemana kita? Mau ngapruk guys. Hutan Leweng Bandung. Persiapan nih guys, biar dari macet. Soalnya macetnya banyak ya. Betul. Nah teman Bi, sekarang saya udah bareng dengan Mak Deti. Mak Deti ini adalah bisa dibilang dedengkot atau Pangkolotna oleh ya, atau bisa dibilang foundernya OTB. Mak, boleh ngobrol-ngobrol gak Mak? boleh. Boleh dijelasin nih buat teman Bi yang nggak tahu OTB itu apa sih? OTB Official Tektoker Bandung. Berarti ini spesialis tektokan ya? Iya, tektok. Ini Tapi kan kadang-kadang kita 2 bulan sekali juga ke gunung jauh ya. ada yang pasti ngecamp. camp. Oh, ngecamp juga. Berarti walaupun namanya official tektoker Bandung, bukan berarti tektokannya nggak cuma di Bandung doang ya? Iya. Kayak ke Salak kita juga kan tektok. Tektok? Maaf ya, masa kita harus ngecamp di Salak? Keren, keren, keren. Mak, kalau boleh tahu, sekarang membernya OTB ada berapa, Mak? Kalau di FB udah berapa ya? Heeh. Udah 3.000 lebih. Buset. Tapi kalau di WA grup 300-an lah. Oh, 300-an. Dan itu memang yang aktif, yang kalau misalkan ada event pendakian kayak gini, rata-rata di berapa? Alhamdulillah rame terus. Paling sedikit ya 35, Iya. 40, 50, 60. Sekarang lumayan spesial, berapa orang nih? Ini 67 gitu. 67, wah. Alhamdulillah. Keren, alhamdulillah. Waktu ke Pangrango juga 66 ya kalau nggak Iya, salah. iya, iya. Ke Salak ya waktu itu ya sedikit karena Salak sih. Salah. Siap, Mak. Kita lanjut nanti ngobrol-ngobrol lagi ya. Oh. Setelah kurang lebih 1 jam berjalan di area perkebunan kopi, akhirnya kami pun sampai pada sebuah area lapang yang kami gunakan sebagai tempat peristirahatan pertama. Di sini kami sempatkan untuk sejenak beristirahat, sekedar untuk melepas lelah sebelum kami kembali melanjutkan langkah. Oke teman-teman, dan memang cukup meriah untuk pendakian kali ini. Dan sekedar informasi buat kalian, sekali lagi saya mengingatkan, untuk di jalur ini memang untuk petunjuknya, dari tadi kita belum menemukan apapun. Belum menemukan petunjuk arah sedikit pun teman-teman. Jadi memang semisterius itu jalurnya. Jadi buat kalian yang pengen kesini, saya ingatkan sekali lagi buat bawa pemandu aja. Ya minimal kalian bawa teman yang pernah kesini sebelumnya teman-teman, kayak gitu. Soalnya jalurnya belum dikelola, belum ada petunjuk arah dan semacamnya kayak gitu. Terus juga ini gunung yang memiliki trek terpanjang se-Bandung Raya katanya teman-teman. Jadi walaupun ketinggiannya cuma sekitar 1900-an mdpl, tapi si jarak tempuh dari jalurnya itu lumayan cukup lama. Pak Boding, Papa Ben lagi istirahat dulu, makan. Terus yang lain di sana ada area sedikit lapang, banyak. Dan itu juga persimpangan teman-teman.
Ya kalau misalkan kalian nggak tahu, kayaknya bakalan kebingungan di area situ. Terus di sebelum ini juga ada persimpangan beberapa. Jadi kayak gitulah. Kalau misalkan kalian mau kesini, ajak teman yang minimal pernah kesini sebelumnya. Mantap. Oh, ada Papa Ben teman-teman. Halo Papa Ben. Hai. Asik. Masuk frame. Jangan Lana. Mantap. Kita nanti trek bareng ya. Janji ya. Bongkar perbekalan biar bebannya Gaskeun. ada yang mau brownie sama Anda. Nih ada aboding juga. Akhirnya. Aboding. Ini mau wawancara katanya si Bapak. Susah dialog guys. Jujur saya tuh dari tadi belum ngomong buat vlog saya tuh karena emang ada musik. Ya begitulah, terlalu banyak distraction. Jadi Resikonya. gunung itu bukan tempat menghening lagi, tapi banyak musik sekarang ya. Gitu maksudnya nggak? Karena itu musik. Di sini ramuan rahasia dari Madeti sebetulnya. Iya, SPG herbal ya. Apa aja itu Mak isinya? Ini teh pertama apa ini sereh. Si mak jadi iklan gitu. Sereh direbus. Udah airnya sedikit lagi dari 3 gelas jadi 1 gelas. Baru udah agak dingin pakai lemon. Ya. Pakai madu, nggak boleh gula. Kalau misalkan madu kurang manis, tatap aja emak. Oke. Masuk. Goblok. Sopan pisan. Itu Setelah dirasa cukup beristirahat, kami pun kembali bergegas untuk melanjutkan perjalanan. Jalur yang harus kami lewati kali ini, kondisi vegetasi serta kondisi jalurnya mulai berubah secara bersamaan. Di mana kali ini kami mulai memasuki area hutan rimba dengan kemiringan jalur yang jauh lebih vertikal dibandingkan dengan jalur sebelumnya. Akan tetapi jalur menanjak ini tidak berlangsung lama. Beberapa saat setelahnya kami mulai kembali memasuki jalur yang landai yang sesekali berganti dengan jalanan yang sedikit menurun dan beberapa tanjakan kecil. Teman-teman, ada sedikit insiden. Ada serangan tawon tadi teman-teman, menyerang beberapa anggota pendakian kali ini. Tadi si emak pun kena tadi. Di urutannya tadi ya saya, si emak, terus saya di belakangnya. Nah, terus si emak yang kena. Tembus jadi sarung tangan. Ini lagi dilakukan penanganan. kurangin galau ya biar cepet sehat. Kayak kawin nanti. Nggak boleh ibu. Stop dulu harus ibu nggak boleh Peripisan. ini lagi ya Bu ya. Sama abah-abah ya Bu ya. Bunci tuh mendingan Jadi ini sama aja. AA aja ya. Bunci turun aja. Mau didamping. Ibu nanti kalau nikah lagi ibu teh ngurusin orang ibu ribet. Tuh begitu Bu. Tidak Jangan abah ya. wae. Abah ya, jangan abah ya. Jadi Yang sekarang pasti- mah AA aja. Nggak mau abah gondrong. Di bawah jalan kekesakan di dalam sini di ini aja dibuka. Padahal ini pakai ini loh. Pakai ini Abi mah di Kararait mah Abi mah. Aduh, jebani abi anta bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, jadi setelah tadi kita istirahat di bawah di ujung hutan pinus, kita mulai berjalan lagi dan mulai memasuki area hutan rimba kayak gini. Dan semenjak itu kita langsung memasuki jalur yang menanjak lumayan cukup vertikal sampai tadi tim dari OTB memasang tali webbing untuk membantu pendaki-pendaki yang lain yang berada di bawah. Soalnya severtikal itu jalurnya. Tapi nggak berlangsung cukup lama teman-teman, cuma sekitar 20 menitan aja. Kita udah sampai di ujungnya dan mulai memasuki jalur yang landai lagi teman-teman. Landai ada nurunnya juga, terus kadang ada nanjaknya juga, tapi dikit-dikit nggak severtikal yang sebelumnya kayak gitu. Ini kita udah jalan hampir 2 jam lebih teman-teman. Dan jujur saya pun nggak tahu ini kedepannya treknya bakalan kayak gimana, terus estimasi waktunya juga bakalan berapa lama. Soalnya ini baru pertama kali saya kesini. Dan memang di sini nggak ada pos-posan. Untuk estimasi waktunya memang langsung tembak puncak aja. Gak ada pos 1, pos 2, pos 3. Oke, terus.
Setelah berjalan cukup lama di area hutan, kami dikejutkan dengan adanya perkebunan kopi. Perkebunannya memang biasa saja, namun yang membuat heran adalah posisi kebunnya ini yang benar-benar di tengah hutan yang sangat jauh dari area perkebunan sebelumnya. Bayangkan saja, untuk sampai di titik ini kami harus menyusuri hutan selama lebih dari 1 jam perjalanan semenjak kami meninggalkan area perkebunan terakhir. Lawas. Si bagus mah. Kan di wadah kan gimana si bagus ada terong. Si bagus kan itu. Tapi ayah bukan bebek. Kita ini udah mulai masuk lagi area hutan yang cukup lembab. Setelah tadi kita masuk ke hutan kopi, perkebunan kopi teman-teman, dikit tadi perkebunan kopi. Dan kita nggak istirahat, kita langsung jalan, karena mengejar waktu juga. Ini kita udah jalan udah cukup lama sih kita jalan. Tak lama setelah kami melewati sedikit area kebun kopi tadi, kami kembali memasuki hutan. Dan di sini pula kami kembali disambut dengan tanjakan vertikal yang cukup menyulitkan. Ini adalah tanjakan vertikal yang kedua yang kami temui. Tanjakan ini bisa dibilang lebih panjang dengan kemiringan yang lebih vertikal dari tanjakan yang pertama tadi. Oke teman-teman, sekarang kita nemu lagi jalur yang menanjak. Dan sebagian tim ada yang lagi masang lagi tali webbing, karena memang miring banget terus licin. Lagi masang tali webbing di atas sebagian. Jadi sebagian ada yang nanti juga, sebagian masih banyak juga yang di bawah. Miring teman-teman. Teman-teman, setelah kita melewati tanjakan yang kedua kalinya, tanjakan yang bisa dibilang cukup berat yang kedua kalinya tadi, kita sampai lagi di ujungnya dan jalurnya sekarang landai lagi. Semangat teman, semangat. Jamur tahu ini bisa dimakan atau enggak teman-teman, dan nggak tahu juga ini jenis jamur apa. Kalau kalian tahu boleh di komen ya, kolom komentar. Kita berbagi ilmu kayak gini tuh kan. Setelah melewati tanjakan yang kedua tadi, kami mulai kembali memasuki jalur yang landai. Dan jalur landai ini akan berlangsung sangat lama. Bahkan bisa dibilang dari sini kita tidak akan menemukan lagi jalur yang menanjak vertikal seperti dua tanjakan sebelumnya. Jalur yang harus kami lewati mulai dari sini berupa jalanan landai yang panjang dan akan berlangsung hingga kami sampai ke puncak nanti. Kendati demikian, jalur yang terlihat landai seperti ini bukan berarti akan mudah untuk dilalui. Ya, memang kita tidak akan diberatkan dengan yang namanya tanjakan. Akan tetapi jalanan landai tanpa tanjakan pun jika berlangsung lama hingga memakan waktu berjam-jam, tetap saja akan terasa melelahkan. Belum lagi rintangan-rintangan di sepanjang jalurnya, seperti pepohonan besar yang tumbang menutupi jalur, binatang pacet yang haus darah, hingga persimpangan-persimpangan jalur tanpa petunjuk arah menjadi rintangan tersendiri di jalur ini.
Nah teman-teman, jadi kita udah jalan hampir 3,5 jam. Tadi kita udah menemukan beberapa sisa-sisa penebangan pohon yang itu kelihatannya memang udah lama gitu. Dan itu masih nyisa-nyisa kayu yang kelihatannya masih bagus banget bentuk-bentuknya. Ini contohnya kayak gini, ini kan masih bagus banget. Nah kalau yang tadi itu udah lama. Ini jelas-jelas masih baru, ini warnanya masih merah. Itu bekas apa sih namanya, bekas potongan gergajinya gitu, masih fresh banget ya? Jadi serbuk kayu ya? Ya serbuknya itu masih fresh banget. Kita maksudnya bukan mau jadi sok pahlawan kesiangan, cuman saya pengen apa ya, ya maksudnya selama saya bertahun-tahun naik gunung, baru pertama kali di hutan menemukan ada aktivitas penebangan pohon seperti ini. Walaupun kita tidak tahu dan kita tidak nuduh juga ya kalau aktivitas ini adalah ilegal, kita tidak tahu. Kita cuma pengen ngasih fakta kalau ternyata di hutan Gunung Kendeng ini tuh masih ada aktivitas penebangan pohon. Ya barangkali ada pihak yang terkait yang pengen nyari tahu apakah aktivitas ini legal atau enggak. Monggo silakan. Banyak banget asli dari tadi, dari bawah, dan bahkan mungkin nanti ke atas kita masih bisa menemukan. Apa yang dikatakan Aboding tadi memang benar sekali. Kita bukan ingin jadi sok pahlawan, tapi kita hanya menyayangkan ketika melihat hutan yang awalnya kita anggap masih asri karena jarang terjamah oleh para pendaki, ternyata malah menjadi sasaran empuk para penebang pohon seperti ini. Dan terlepas dari legal atau tidaknya kegiatan ini, tetap saja kita sangat menyayangkan, karena hutan yang seharusnya kita lestarikan malah dengan seenaknya dirusak secara perlahan. Semoga pihak terkait bisa melihat ini, dan semoga kegiatan-kegiatan seperti ini bisa secepatnya diatasi. Teman-teman, 5 jam sudah kita berjalan dengan jalur yang sebagian besar landai. Kalau menurut saya sih ini hampir 70%-nya landai, nanjaknya cuma 30%. Dan setelah 5 jam berjalan ini kita belum menemukan tanda-tanda puncak teman-teman dari tadi. Membosankan, panjang banget jalurnya. Hidup. Nyangkut. Alah, kada teh. Ada video apa satu awak. Tuh itu oke. Loh teman-teman, ada buah canar. Nah, ini biasanya dibuat manisan. Kalau misalkan dimakan langsung juga bisa. Kita panen. Mayan. Buat menghilangkan dahaga. Cukup kayaknya. Loh, ini buahnya kayak gini. Ini rasanya masam. Biasanya sih dipakai manisan atau asinan. Teman-teman, ada yang udah matang nih. Udah agak kehitaman. Tuh. Udah matang, tuh. Buah canar ya. Kalau gak salah. Kalau salah, tolong dikoreksi. Ini rasanya enak. Kita petik panen.
Ini untuk daunnya. Teman-teman, udah dapat nih beberapa. Tuh. Rasanya enak. Masam, segar. Udah yang, Bung. Yang, Bung. Akan ya. Teman-teman, ini gak tahu berapa lama lagi, kita udah lebih dari 5 jam berjalan, tapi tanda-tanda puncak masih belum ada. Jalannya masih landai aja, dari tadi landai terus. Tanjakan terakhir itu ada tanjakan yang kedua tadi, setelah itu pure landai. 2 jam dari itu. Buah canar. Dua setengah jam. Hah? 2,5 jam. Hah? Masih jauh. Gokil sih, trek terpanjang. Nah, Bang Enan kena pacet sih udah. Pacet teman-teman. Jadi emang rawan untuk pacet di daerah hutan ini. Nah, mana batur? 5 menit lagi. Alhamdulillah. 5 menit, sana 5 menit. 5 menit tadi. Tapi itu nyampe-nyampe. Ya teman-teman, banyak percabangan ya. Selain banyak percabangan juga tanpa ada petunjuk sama sekali. Jadi tadi kita sempat keliru, ada sedikit drama, nyasar dikit, tapi beruntung langsung menyadari kalau kita nyasar. Akhirnya balik lagi, ternyata memang jalur yang kita ambil salah. Jadi sekali lagi saya ingatkan kepada kalian yang mungkin penasaran dengan gunung ini juga, pengen ke sini, ya pastikan kalian ditemanin sama orang yang pernah kesini sebelumnya. Kalau enggak sewa pemandu, kayaknya bener-bener membingungkan. Ada sumber air teman-teman, lumayan cukup jernih, lumayan. Ini untuk patokannya sulit sih, soalnya nggak ada pos-posan. Jadi untuk menjelaskan ini lokasinya di mana juga susah. Tuh, pokoknya ada aliran air lah. Tapi kita ini udah berjalan 6 jam, baru nemu ini. Dari tadi nggak nemu air sama sekali. Kita masih lanjut ke sana. Wah, ini panjang banget treknya. Sekarang udah jam 13.45 teman-teman. Tadi kita start di jam 7 kurang 1/4. Di hampir 6 jam lebih malah. Kita belum nyampe juga. Lagi lapar. Selamat datang. Woi, puncak. Kita satu mana wae ya. Alah, Kali ini enggak di foto lah. Ya nanti foto lah. abi mah hoyong ngerekam itu plakat. Halo, aduh lama banget ini kenapa sih? Papa ben ngabret. Memakan sekali. Katanya pendaki bercap. Gas Kang, coba di plakat puncak. Plakat. Cet. Puncak Gunung Kendeng 1901 mdpl Bandung. 7 jam perjalanan teman-teman. Kita start dari jam 7, sekarang udah jam 2 siang. 7 jam perjalanan, mantap. Pantas disebut trek terpanjang Bandung Raya. Setelah menempuh perjalanan selama kurang lebih 7 jam dari titik awal pendakian, akhirnya kami pun sampai di puncaknya. Area yang tersedia di puncak Gunung Kendeng ini tidak terlalu luas, bahkan bisa dibilang sangat sempit untuk kami yang datang dalam jumlah yang banyak. Sesampainya di area ini, masing-masing dari kami mulai menyibukkan diri dengan bersuah foto di plakat bertuliskan puncak, sebelum akhirnya kami memutuskan untuk kembali turun.
Ya, kami memang tidak bisa berlama-lama di area puncak ini. Selain karena perjalanan pulang yang masih panjang, juga karena hari yang sudah menjelang petang. 1, 2, 3. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu ya untuk pendakian kita kali ini menuju ke puncak Gunung Kendeng. Terima kasih banyak saya ucapkan buat semua orang yang terlibat di dalam pendakian kali ini. Buat Mak Deti, buat Adede dan Teh Nina sekeluarga, buat Aboding, buat Papa Ben dan semua peserta pendakian. Terima kasih banyak. Semoga kita bisa kembali bertemu dan bersilaturahmi di pendakian-pendakian berikutnya. Tidak pernah lupa juga, terima kasih banyak saya ucapkan buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Dan buat kalian yang baru bergabung, apabila kalian suka dengan konten-konten seperti ini, silahkan diklik dulu aja tombol subscribe-nya. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini nantinya. Dan akhir kata dari saya, seperti biasa, jangan pernah menyerah ketika kau lelah, jangan pernah mengeluh seterjal apapun jalanan yang kau tempuh, karena sesungguhnya di balik semua perjuanganmu yang keras ada keindahan yang sudah menunggumu di atas. Salam sejahtera, salam rimba, Zanak Lana.